dana dari pemerintah. Berapa sih yang dapat? Siapa yang dapat? Berapa duitnya? Cukup nggak? Organisasi masyarakat sipil ini harus mengembangkan satu model pendanaan yang berkelanjutan. Karena hibah itu semestinya memang memberdayakan untuk kita semua, termasuk komunitas yang kita layani, termasuk semua orang yang bersama kita. Terima kasih atas kesediaan waktu kawan-kawan untuk apa ya hadir di siang hari ini bersama kita semua merayakan salah satu mungkin saya boleh klaim ya kemenangan-kemenangan kecil kita gitu. Peluncuran Lokadana, sebuah platform apa itu nanti kita lihat di belakang. Saya nggak mau sendirian gitu ceritanya, jadi saya mau panggil-panggil Mbak Ajeng aja buat nemenin saya. Hibah itu mestinya menguatkan dan memberdayakan seperti itu ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini hasil refleksi panjang teman-teman Lokadaya, Lokadana sehingga memuncul dari proses bagaimana kawan-kawan selama ini mengelola, mengakses dana-dana hibah gitu ya. Satu sisi yang mungkin banyak sekali memberikan support terhadap kerja kawan-kawan, tapi di sisi lain kita tahu hasil refleksi ya di banyak pertemuan-pertemuan gerakan masyarakat sipil juga menyebutkan bahwa banyak juga dana-dana hibah itu yang eh, memang secara administratif gitu ya, manajemen gitu cukup membelenggu dan membuat kita rumit sekali. Bahkan untuk mengawali atau mengaksesnya juga tidak mudah-mudah gampang, gampang-gampang susah gitu lah ya teman-teman gitu. Tapi kalau melihat slogan yang dimunculkan hibah itu mestinya menguatkan dan memberdayakan gitu. Mari nanti kita eh, coba dengarkan ya. Tapi teman-teman sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan dulu bahwa sesi kita ini sebelum masuk pada launching mekanisme hibah, kita akan mengawali dengan mari kita membaca konteks dulu sebenarnya situasi apa sih yang membuat kemudian gagasan adanya pengelolaan dana hibah ya, hibah mikroloka dana ini muncul gitu. Jadi apa situasi yang melatar belakangi gitu ya. Kemudian kenapa kawan-kawan juga merasa penting ada di tengah-tengah gerakan masyarakat sipil untuk mengambil peran seperti ini gitu. Sebelum ke arah sana, saya ingin mengundang ada dua pemantik ya. Nanti Mbak Tino sebagai mewakili dari Lokadaya akan banyak menceritakan tentang konsep hibah mikro Lokadana ini. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya ingin mengundang dua orang pemantik diskusi kita di siang ini. Ada Bung Adam Kurniawan, ya. Kemudian ada Mbak Nurul Sada. Bung Adam ini aktif di Walhi sejak masih duduk di bangku kuliah ya. Kemudian di tengah kita juga sudah ada Mbak Nurul, pendiri Sabda Foundation. Sabda Foundation ini adalah satu lembaga yang bergerak di advokasi, kerja-kerja advokasi untuk isu difabel dan anak. Di akhir nanti ada Mbak Tino, salah satu inisiator lah ya di dalam Lokadaya dan Lokadana gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak. Selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir dalam diskusi ini. Senang sekali bisa ketemu ya di ruang virtual untuk mendiskusikan situasi terkini yang sedang kita hadapi. Saya akan memulainya dengan kabar penangkapan satu orang mahasiswa dari Jogja, teman-teman sekalian. Sebelumnya juga ada Direktur Lokataru, kawan Pedro yang juga diciduk di kantornya tanpa menjalankan prosedur penangkapan yang jelas. Sebelumnya lagi, bahkan Yusril Izzamahendra sendiri bilang dalam konferensi persnya 2 hari lalu, eh, aksi massa yang terjadi yang kemudian kita namakan 17+8 itu ada 6.700 orang yang ditangkap. Itu kan jelas menjadi bukti nyata bahwa ruang demokrasi memang sedang mengecil di negeri kita ini. Jadi apa yang pada tahun 98 lalu diperjuangkan oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, meruntuhkan penguasa yang otoriter, itu sekarang telah kembali dengan bentuknya yang paling nyata. Terdapat pelemahan sistematis yang dilakukan oleh kekuasaan melalui instrumen macam-macam lah.
kontrol terhadap partai politik atau politik itu sendiri, menggunakan instrumen hukum, undang-undang terus disahkan meskipun penolakannya luar biasa gegap gempita, teman-teman sekalian. Ya, yang juga di saat bersamaan yang banyak dibicarakan ya ada pembatasan akses pendanaan bagi organisasi masyarakat sipil. Mungkin pembicara lainnya yang mampu menjelaskan lebih komprehensif hal itu teman-teman ya. Ada begitu banyak hal yang akhirnya bisa membuat kita semua berkesimpulan bahwa demokrasi sekarang ini sedang tergelincir ke arah otoritarianisme teman-teman sekalian. Ya, makasih Bung Adam. Kita nanti perdalam lagi, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk kita bergeser sejenak. Mbak Nurul, kita tahu banyak sekali lembaga-lembaga pendanaan juga sekarang dalam situasi yang tidak cukup punya keleluasaan yang besar untuk bisa memberikan support terhadap civil society di terutama di Indonesia. Kalaupun ada, ya, kalaupun ada, tidak banyak sebenarnya yang bisa eh, secara berbesar hati mengalokasikan pendanaannya itu untuk bisa support pada agenda-agenda yang dalam situasi saat ini ya, untuk advokasi dan beberapa isu-isu yang mungkin agak 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 sensitif gitu. CSO itu CSO yang tinggal di Indonesia, yang bekerja untuk masyarakat, yang mendampingi komunitas, yang kemudian sedang memperjuangkan misalnya kesehatan yang inklusif, yang memperjuangkan bagaimana pengentasan kemiskinan, yang juga memperjuangkan hak atas masyarakat adat atau kemudian eh, yang misalnya bekerja untuk isu tambang atau bahkan pelindungan hukum itu atau kemudian bicara mengenai demokratisasi dan sebagainya. Itu saya berpikir kita itu tinggal di sebuah rumah besar yang disebut negara. Nah, kemudian negara ini punya banyak anak gitu. Nah, banyak anak itu ada yang kemudian diistimewakan tuh, dikasih duit terus, disekolahkan kemana-mana, difasilitasi gitu. Tapi sebenarnya mereka itu Bapak Ibu itu pinginnya mereka bisa mensupport penuh. Tapi kadang-kadang dia itu lebih banyak untuk dia sendiri, bahkan tidak memberikan kepada yang lain. Nah, anak yang lain juga difasilitasi hal yang sama. Nah, NGO itu adalah seperti halnya anak yang mungkin sudah nomor berapa, yang kemudian dia itu agak sedikit pinter lah gitu, karena mungkin dia sekolah dan dia punya kepedulian kepada anggota keluarga yang lain yang kemudian mungkin anak-anak, bayi atau lansia atau kemudian ada misalnya asisten rumah dan sebagainya. Tapi persoalannya kemudian karena NGO ini sendiri atau CSO ini sendiri itu kan karena merasa sangat bertanggung jawab. Kadang-kadang dia itu nggak nyaman kalau ada orang sakit atau kemudian rumahnya bocor, apa nggak aman gitu, takut kemalingan. Dia benar-benar pengen bebenah di situ. Nah, itu sebenarnya itu ditangkap bahwa oh ini anak-anak baik gitu. Pertama dia anak-anak baik, tapi kemudian dia disuruh-suruh juga gitu. Tidak diberi duit, tapi kemudian disuruh-suruh untuk perbaikan rumah, ngejagain orang sakit dan sebagainya. Tapi untuk dia hidup, untuk sekolah, untuk ngurusin rumah yang bocor, untuk ngurusin anggota keluarga yang sakit, dia minta ke tetangganya, minta ke tetangganya ke negara-negara lain tuh, ke Australia, ke Amerika, ke Eropa atau ke negara lain. Nah, begitu dapat dipalakin lagi tuh sama bapak ibunya tuh. Dipalakin lagi tuh, pajak gitu. Udah dipajakin pajak, terus ini yang anak yang gede-gede minta, kamu harus lewat saya dong. Aturannya saya yang buat nih. Gitu. Kalau kamu itu nggak bener, itu nanti bisa bahaya. Nah, udah kayak gitu kalau nggak berhasil dimarahin, kalau kita terlalu banyak ngomong, marah-marah kita di apa namanya ditahan atau bahkan kita direstriksi. Betapa tidak adilnya posisi teman-teman CSO ini di negara Indonesia. Kemarin sempat benar-benar situasinya goncang saat misalnya USAID tetangga sebelah yang Amerika itu menutup nih pintu buat Indonesia gitu, nggak boleh dikasih. Nah itu adalah sesuatu yang isu yang besar. Meskipun sebenarnya sebelum itu cukup banyak persoalan terkait dengan pendanaan. Kalau saya sih mikirnya mungkin beberapa tahun terakhir gitu ya. Itu misalnya dana yang semakin sedikit semakin sempit gitu ya. Jadi kayaknya saya nggak tahu sih berapa yang kemudian berapa misalnya triliun atau berapa miliar yang kemudian harusnya datang ke Indonesia. Tapi kemudian itu udah jadi ada yang kemudian itu harus melalui tidak bisa langsung ke direct atau ke CSO yang bersangkutan.
harus melalui kerjasama antar negara gitu. Nah, kalau udah kerjasama antar negara, kita sudah tahu ini berapa yang kemudian akan turun ke CSO, yang kemudian berapa yang kemudian dia akan apa namanya dikotakkan gitu. Bahkan kemudian untuk misalnya bekerja sama dengan CSO tertentu itu misalnya kementerian itu mereka punya hak loh untuk kemudian saya nggak mau dengan CSO ini, saya mau dengan CSO ini. Dan bisa jadi CSO yang kemudian mereka pilih adalah CSO yang memang jadi mitra mereka gitu. Nah, itu semakin sudah kecil lagi ya. Nah, kemudian yang lain kalau misalnya ada CSO yang bisa langsung itu biasanya ada yang namanya yang cukup gede itu syaratnya berat banget, Mbak. Syaratnya misalnya ada audit itu 3 tahun minimal. Kemudian ada macam-macam gitu ya, macam-macam dari bentuk proposalnya juga udah susahnya setengah mati gitu ya. Saya merasa susah, nggak tahu kalau yang lain, tapi susah banget gitu ya. Analisanya juga susah. Kemudian bertanggung jawab apa namanya ada syarat-syarat administrasi yang luar biasa besar banyak. Jadi donor mintanya isunya ini gitu. Belum tentu bisa match langsung. Jadi ada proses yang kemudian tidak bisa secara langsung. Seperti kalau misalnya kita ngomong perubahan iklim. Oke, perubahan iklim itu banyak teman-teman yang kemudian akhirnya sekarang masuk. Tapi kan sebenarnya kalau kita bilang banyak bahwa banyak teman-teman misalnya organisasi perempuan disabilitas itu agak memaksakan diri ke sana karena sebenarnya isunya itu ya saya terdampak, tapi dampaknya apa? Gitu itu sebenarnya nggak begitu jelas. Tapi mau gimana? Itu pragmatisme yang kemudian dilakukan juga selain tadi ada kemudian mereka dibayar bekerja bahkan tanpa dibayar karena memang mungkin juga kalau yang sudah cukup settle mereka bisa kemudian dengan dana abadinya atau mereka bekerja di tempat yang lain. Nah, itu yang sebetulnya cukup memprihatinkan, Mbak. Terlihat bahwa bagaimana kita bersuara, bagaimana kemudian kita bicara bahwa ini komunitas harus berdaya, sementara kadang-kadang kalau tadi ada yang langsung kita jadi benturan nih. Ada loh situasi bahwa kita sendiri itu sedang ingin memperjuangkan komunitas, tapi komunitas sendiri yang kemudian diberikan dana. Sebetulnya tidak apa-apa gitu, tapi kemudian akhirnya kalau yang situasi tidak sehat, jadi kita jadi saingan dengan sebenarnya komunitas yang sedang kita dampingin. Dan itu menurut saya tidak cukup sehat. Juga termasuk juga dengan teman-teman sesama CSO, misalnya dari sesama disability, sesama perempuan, dan misalnya kalau kita bicara mengenai pendampingan perempuan yang mengalami korban kekerasan, itu kan tidak akan berhenti meskipun donornya pergi. Karena kekerasan tidak akan berhenti. Tapi teman-teman ini benar-benar mengalami situasi yang sangat sulit. Nah, bagaimana kemudian apa namanya kita bisa mendapatkan dana itu? Dana dari pemerintah. Berapa sih yang dapat? Siapa yang dapat? Berapa duitnya? Cukup nggak? Nah, itu yang kemudian menjadi lebih sangat sulit sih situasinya. Dan meskipun begitu, saya sih apresiasi ya teman-teman kita itu tetap berjuang kok, tetap mereka bertahan. Meskipun dengan tadi pastinya akan banyak merombak apa namanya organisasinya, stafnya banyak yang keluar atau kemudian menjadi volunteer, kemudian yang semula kantornya besar jadi kecil, yang semula bisa bekerja secara online jadi secara offline jadi online gitu-gitu. Tapi itu kan adalah sebuah upaya bagaimana kita tetap bertahan dalam situasi ini. Yang menarik tadi Mbak Nurul juga menyampaikan bahwa sebenarnya dari dalam konteks pendanaan pendanaan internasional gitu ya, selain ada situasi di mana kemarin kita dihadapkan pada berita eh, bikin kita akhirnya bereflektif juga ya terhadap soal-soal kemandirian ini ketika USAID selesai gitu tidak lagi beroperasi dan menghentikan dukungan pendanaannya, tetapi pilihan-pilihan akses sumber dana donor internasional juga sepertinya tidak ramah juga bagi teman-teman, terutama CSO-CSO yang bergerak di komunitas gitu. Dengan banyak sekali batasan-batasan yang kita tahu kawan-kawan mau nggak mau yang kalau mau bisa akses paling nggak harus ada konsorsium yang besar gitu ya untuk beberapa syarat-syarat itu terpenuhi gitu. Intinya ya tidak mudah sebenarnya bagi kawan-kawan. Nah, kalau dalam konteks pendanaan, Bung Adam, cukup mampukah CSO gitu ya bisa punya satu gerakan kolektif untuk bisa kita punya pundi-pundi bersama lah taruh gitu ya yang bisa dikelola bersama dan ini bisa untuk mendukung terutama buat kawan-kawan yang sulit sekali bisa mengakses pendanaan-pendanaan besar.
kita pernah mengalami satu fase kelimpahan dana internasional, terutama di era akhir 90-an dan 2000-an awal. Dana internasional ini mendorong sepenuhnya agar proses demokratisasi bisa tumbuh dan bangkit di Indonesia. Saat itu ya, misalnya yang paling saya ingat nih ya, bahkan dulu KIP gitu, Komite Independen Pemantau Pemilu dibiayai besar-besaran, duitnya di Makassar itu mungkin di sini ada juga kawan-kawan dari Makassar turun tak boleh dikata sangat besar lah ya. Sementara KIP sekarang pada saat dianggap demokratisasi prosedural di Indonesia sudah tumbuh, dana-dana yang seperti itu kan menjadi eh, sudah semakin susah diakses. Itu contoh nyata yang saya ingat karena tadi saya baca artikel tentang KIP, Mbak Ajeng. Skema pendanaan internasional ini kan memaksa kita juga menyesuaikan agenda mereka, teman-teman sekalian. Saya mau memperkuat yang disampaikan Mbak Ajeng tadi. Yang pertama misalnya ya, soal isu lingkungan. Kan secara global isu lingkungan itu didefinisikan menjadi tiga masalah. Krisis iklim, ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, dan polusi, terutama polusi udara dan polusi sampah plastik ya, itu di internasional. Lalu masuk programnya di Indonesia menjadi bermacam-macam itu. Transisi energi, kemudian upaya pengurangan emisi karbon, dan seterusnya. Nah, organisasi-organisasi lingkungan kemudian itu dikondisikan agar mengikut pada agenda definisi kerusakan lingkungan secara global tersebut. Padahal kalau kita lihat di Indonesia misalnya, setiap pelepasan emisi secara massal itu kan menandai dirampasnya ruang hidup rakyat. Terjadinya deforestasi misalnya, sebagaimana di Raja Ampat, hutannya dibabat untuk dijadikan tambang nikel, laut dikapling-kapling, ditimbun, direklamasi. Nah, seperti itu ya, itu memaksa kita menyesuaikan pada agenda mereka. Padahal gerakan lingkungan di Indonesia itu fasenya berada pada fase gerakan rakyat. Jadi yang mempertahankan lingkungan di Indonesia sebagai sumber-sumber kehidupan rakyat itu ya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat, komunitas lokal yang mengelola sumber daya alamnya secara arif dan berkelanjutan. Itu terbukti sudah terjadi bertahun-tahun. Tapi kemudian kita itu didrive untuk mengikuti agenda global. Definisinya, masalahnya mereka definisikan, solusinya mereka definisikan. Sementara di sini masyarakat sudah punya tradisinya dalam mengolah sumber daya alam, teman-teman sekalian. Itu satu hal. Yang kedua, mereka juga memilih-milih. Misalnya ya, lembaga-lembaga yang besar tadi harus bikin konsorsium, harus lengkap infrastruktur administratifnya, punya apa? Punya audit eksternal secara berkala, punya pengalaman pengelolaan anggaran. Itu kan lembaga-lembaga besar yang sebenarnya sebagian lembaga ini tidak kompatibel dengan persoalan yang dihadapi di daerah. Gitu teman-teman ya. Yang kompatibel itu adalah lembaga-lembaga yang bercokol di Jakarta atau di Pulau Jawa atau di ibu kota provinsi. Padahal ada berapa ya, ratusan ribu organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Nah, kita menghadapi situasi itu. Akhirnya itu membuat seringkali kita lebih berdamai dengan skema proyek tersebut ketimbang menghadapi masalah yang sebenarnya ada di lapangan. Nah, ditambah lagi sekarang ada ancaman aliran dana internasional tersebut sudah semakin berkurang masuk ke Indonesia karena macam-macam hal lah ya. Kita dianggap income pendapatannya secara nasional semakin meningkat dan seterusnya, teman-teman sekalian. Nah, saya pikir memang mau tidak mau pilihannya organisasi masyarakat sipil ini harus mengembangkan satu model pendanaan yang berkelanjutan, yang tidak bergantung pada skema global. Bagaimana menurunkan pendanaan dan men-set kerja-kerja organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Nah, itu contoh konkret. Nah, itu artinya kita harus memikirkan ulang bagaimana agar organisasi masyarakat sipil ini relevan dengan situasi yang dihadapi, relevan dengan perampasan ruang hidup yang sedang dialami oleh masyarakat. Nah, sekarang apa jalan keluarnya? Ya itulah kita bicarakan bersama. Salah satunya kita ngumpul di sini. Kan salah satu negara yang paling dermawan rakyatnya itu Indonesia. Saya pernah ngobrol dengan kitabisa.com. Kitabisa itu pernah mengumpulkan 200 miliar untuk aksi cepat tanggap dalam setahun.
Itu artinya animo menyumbang sangat besar, teman-teman sekalian. Nah, hanya memang kita tidak spesifik membaca situasi, kemudian mencoba merumuskan satu pendekatan yang memastikan agar kita bisa dengan cara gotong royong mengumpulkan pendanaan bagi teman-teman yang bekerja di tingkat akar rumput. Baik itu yang main di isu kesehatan, bagaimana memastikan orang TB itu bisa mendapatkan layanan berkelanjutan, anak-anak stunting itu bisa mendapatkan layanan yang komprehensif dan memadai, bisa dijangkau dimanapun dia berada, maupun teman-teman yang bergerak di aspek bantuan hukum, eh, juga teman-teman yang bergerak di isu sumber daya alam. Saya kira mau tidak mau itu harus dipikirkan caranya. Oke, menarik. Artinya eh, gagasan-gagasan mengajak untuk mari kita membangun kolektivitas kita dalam konteks dukungan pendanaan bersama-sama gitu. Tidak tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dukungan pendanaan, tapi ini juga adalah soal positioning ya, gerakan masyarakat sipil gitu. Ketika kita secara pendanaan itu punya kemampuan dan kemandirian, artinya kita punya daya tawar yang kuat ya dalam soal keberpihakan. Ini soal keberpihakan terhadap isu-isu di rakyat. Ya, saya sangat sepakat dengan gagasan itu. Bahwa kita memang harusnya memang mencoba mencari alternatif ya terkait dengan bagaimana kita mencari dari kita sumber daya dari kita untuk kemudian kita bisa akhirnya punya posisi tawar dan juga kita bisa kemudian mengedepankan sebenarnya prioritas kita itu kemana gitu. Jadi kemudian kita tidak lagi donor driver misalnya seperti itu. Terima kasih Mbak Nurul dan Bung Adam. Hadir, Mbak Ajeng. Iya, Mbak Tino sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nurul dan Terima kasih Mbak Ajeng. Ini sebenarnya statementnya Mbak Nurul tadi tuh nohok banget gitu ya. Ini tuh kayak kita mesti minta uang ke tetangga gitu. Saya ngebayangin gitu visualnya kalau misalkan itu kejadian terus piye gitu. Kocak banget. Tetapi itu memang realita yang ada gitu. Tetapi sebenarnya ketika situasi yang disampaikan Mbak Nurul, disampaikan Bang Adam itu kan sebenarnya kan memang memang sudah terjadi kalau sependek ingatan saya gitu ya, kalau kita mulai diskusi terkait dengan mobilisasi sumber daya segala macam itu kan sudah dimulai kalau nggak salah bahkan lebih dari 10 tahun terakhir sebenarnya kan gitu ya. Banyak training, banyak apa ya karena di Lokadaya sendiri dan di apa sebelum ada Lokadaya juga di Penabulu dulu juga banyak banget apa namanya eh, peningkatan kapasitas terkait ini yang artinya sebenarnya gejala ini tuh sudah muncul lebih dari 10 tahun terakhir gitu. Dan ternyata makin parah kesininya gitu. Kenapa kemudian namanya Lokadana ini kemudian dibayangkan sebagai sebuah mekanisme hibah partisipatif. Ini juga PR ini apa ketika ketika kita mau memaknai gitu mekanisme hibah partisipatif itu ya seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Mekanisme hibah partisipatif itu memaknai kemudian hibah partisipatif atau participatory grant making itu tuh seperti apa itu juga luar biasa berat gitu ya. Tetapi kemudian dari obrolan bersama kawan-kawan sampai di titik apa Tino ngapain sih memaknai participatory grant making aja pusing kamu gitu kan. Kita semua pusing gitu. Nggak perlu karena secara apa namanya secara budaya seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Ajeng gitu. Hari-hari itu kita sebenarnya menghadapi mekanisme-mekanisme yang ya kalau dipikir-pikir itu ya participatory grant making gitu. Di mana kita kemudian ngumpulin, memutuskan ini mau dipakai buat apa ya arisan itu tadi gitu. Jadi eh, apa salah satu dalam diskusi-diskusi informal terkait ketika kita mulai mengembangkan Lokadana itu muncullah kemudian untuk mempermudah gitu ya, mempermudah membayangkan Lokadana ini nanti akan menjadi seperti apa gitu. Kalau ngomong Lokadana sendiri, sebenarnya kita tidak bisa melepaskan Lokadana ini dari proses perjalanan Lokadaya selama kurang lebih 5 tahun terakhir gitu ya. Mohon maaf agak mundur sedikit gitu, mundurnya 5 tahun satu periode. Nah, 2020 ketika pandemi COVID-19 menghantam itu kan tadi Mbak Ajeng juga sempat menyitir itu situasi
bagaimana kemudian kerentanan masyarakat sipil, bagaimana kemudian kerentanan organisasi masyarakat sipil itu benar-benar nyata, benar-benar terpampang di depan mata gitu. Kita kelabakan di saat itu gitu kan, kita nggak bisa kerja ke lapangan, kemudian akses teknologi informasi pada saat itu juga masih keteteran gitu. Hingga akhirnya kemudian 62 organisasi masyarakat sipil se-Indonesia, eh, saya boleh menyebut beberapa di antaranya seperti Balang Institut, terus kemudian ada LBH Makassar, kemudian ada Perkumpulan Desa Lestari dan yang lain sebagainya itu ngobrol, berkumpul dan kemudian menginisiasi kelahiran Lokadaya sebagai sebuah platform jejaring sumber daya. Yang pada waktu itu bahkan mungkin sampai sekarang kita juga bingung kalau platformnya itu jejaringnya itu jejaring advokasi, itu memang sudah kebayang gitu ya karena apa eh, contohnya sudah banyak. Ah, terus kemudian kita benchmarknya sudah banyak, tapi ini jejaring sumber daya gitu. Formulasinya seperti apa segala macam gitu. Tetapi itu tidak kemudian mengurungkan niat 62 organisasi ini eh, ngumpul gitu ya. Dan kemudian lahir yang namanya Lokadaya gitu. Seiring dengan berjalannya waktu gitu dari tahun 2020 hingga di 2021, kemudian lahirlah beberapa apa ya, kalau di websitenya Lokadaya kawan-kawan bisa melihat itu unit kerja gitu. Itu sih sebenarnya istilah yang mempermudah kita saja gitu ya. Tetapi ini adalah kanal-kanal bagaimana kemudian kita semua gitu, organisasi masyarakat sipil di Indonesia mencoba untuk merawat gerakan kita. Ada 3 kanal. Yang pertama Galang Daya itu sebuah platform untuk memobilisasi sumber daya publik gitu, crowdsourcing namanya. Kemudian ada Sadaya dan kemudian ada Kinarya. Sadaya adalah ruang di mana kita semua gitu pegiat organisasi masyarakat sipil ini berkumpul gitu, upayanya adalah memotong lagi-lagi mencoba memotong kalau misalkan ngomong capacity building itu nggak harus dipersempit lagi Jakartanisasi gitu, nggak, kita punya kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia dengan segenap keahliannya. Cuman mungkin bisa jadi memang belum ketahuan karena belum terkoneksi gitu. Nah, Sadaya mencoba untuk mengkoneksikan itu. Nah, kenapa kemudian juga ada yang namanya Kinarya, ini sebuah platform yang diharapkan bisa menjadi ruang kawan-kawan muda untuk menelurkan gagasan-gagasan mereka dalam mengatasi situasi-situasi berbasis lokalitas. Yang walaupun pada perjalanannya kemudian dari 2021 sampai 2025 sekarang ini juga perjalanan antara 3 platform ini sendiri Galang Daya, Sadaya dan Kinarya itu juga tertatih-tatih gitu. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak jalan terus aja gitu. Ada beberapa hal refleksi yang tantangan yang kita hadapin lah ya gitu. Galang Daya ini soal ekosistem yang ternyata belum terbentuk gitu. Sadaya dengan persoalannya sendiri, tantangannya sendiri, dan Kirnarya sampai kemudian diskusi-diskusi terkait dengan Lokadana sebagai sebuah mekanisme pendanaan partisipatif di mana mulai dari perencanaan, kemudian penggalangan sampai penggunaan dan strateginya apa itu mulai didiskusikan gitu. Hingga kemudian oke lah kita sudah mulai mengerucut ini, sudah mulai terbentuk ini sebenarnya embrionya udah mulai ada nih. Terus bagaimana kemudian kita 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 mau bergerak gitu. Di tahun 2024 Sekretariat Lokadaya kemudian mengumumkan satu panggilan kepada kawan-kawan di keluarga besar Lokadaya gitu untuk menjadi komite hibah untuk Lokadana gitu. Dan luar biasa apresiasinya, dia itu sungguh tidak mengira gitu bahwa ada 60 organisasi yang kemudian bersedia menjadi bagian dari Komite Hibah Lokadana gitu. Dan kebetulan sekali juga di tahun 2024 juga Lokadaya dalam sebuah konsorsium bersama dengan Penabulu, kemudian IYF dan IDJN itu mendapatkan dukungan dari EU untuk proyek Coevolve 2 gitu. Nah, ya sudahlah, ini mekanismenya sudah ada, komite hibahnya sudah ada, tinggal diuji gitu. Mumpung kita dapat dukungan dari EU. Begitu ceritanya. Kemudian berbasis dari apa ya, permenungan, refleksi dan lain sebagainya, bagaimana kemudian kita memaknai si Lokadana ini sendiri ya seperti ini jadinya kawan-kawan sekalian. Jadi ini adalah sebuah mekanisme yang tujuannya adalah untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal yang dibangun dan dikembangkan berbasis nilai keadilan, solidaritas, partisipasi, dan kemandirian.
Dan bagaimana kemudian menjalankannya, Lokadana dijalankan melalui prinsip-prinsip subsidiaritas, fleksibilitas, akuntabilitas kolektif, dan yang paling penting di sini adalah berakar pada kebutuhan komunitas. Itu ya pemaknaan dari proses 2023 sampai 2025. Tetapi ketika nanti ada kawan-kawan yang kemudian, "Ah, enggak Tino, itu kita bisa memaknai ulang gitu. Kami akan sangat senang sekali." Bagaimana kita mengejawantahkan prinsip dan nilai yang sudah kita tetapkan tadi gitu ya. Ada dua hal yang sangat apa namanya sangat sangat kelihatan gitu, sangat kentara gitu dari Lokadana adalah satu, yang pertama adanya komite hibah dan yang kedua adalah adanya sponsor fiskal gitu. Tadi Mbak Nurul sudah menjelaskan banyak sekali terkait bagaimana kemudian ketika organisasi yang ada di lokal, terutama misalkan komunitas-komunitas itu tidak bisa kemudian mengakses dana karena urusan administratif segala macam gitu. Nah, itu juga salah satu catatan penting gitu ketika kita mulai mengembangkan Lokadana gitu. Nah, sementara partisipatif sendiri bagaimana kemudian ada di komite hibah itu gitu. Komite hibah adalah sekumpulan kawan-kawan ini sifatnya ad hoc gitu ya, yang menjadi apa bagian penting sekali gitu dari hibah Lokadana ini, di mana di kawan-kawan komite hibah lah nanti semua mekanisme hibah itu diputuskan. Mulai dari perencanaan, mulai dari apa namanya pemutusan hibah akan diberikan kepada siapa itu ada di komite hibah. Sekretariat Lokadana, Lokadaya dan Lokadana tugasnya hanya memfasilitasi. Tetapi seluruh keseluruhan prosesnya yang bertanggung jawab hibah akan disalurkan kepada siapa itu ada di komite hibah. Dan komite hibah ini juga terikat beberapa kesepakatan bersama seperti setiap satu siklus hibah komite hibah ini akan berubah, bukan organisasi yang terus-terusan di situ gitu ya. Kemarin ada 7 organisasi yang sudah bersepakat bersedia gitu menjadi bagian yang akan menjadi tim penilai gitu di hibah mikro Lokadana yang siklus satu gitu. Nah, nanti kita akan berubah lagi tuh ketika kita ada bukaan hibah lagi, maka komite hibahnya akan berubah. Dan kawan-kawan komite hibah juga kemudian bersepakat bahwa ketika kawan-kawan ini ada di sebagai komite hibah, maka kawan-kawan dan afiliasinya itu tidak boleh untuk mengakses hibah yang sedang dibuka. Dan terima kasih kawan-kawan yang ada di komite hibah bahwa kawan-kawan di komite hibah bersedia bekerja secara volunteer. Itu apresiasi yang luar biasa. Nah, terus, sponsor fiskal ini sebenarnya adalah mekanisme yang disediakan oleh Lokadana untuk menjembatani atau membongkar situasi di mana organisasi-organisasi itu tidak bisa mengakses karena keterbatasan administratif gitu. Nah, si sponsor fiskal ini adalah kawan-kawan yang dari keluarga besar Lokadaya sendiri yang kemudian ketika misalkan nanti ada organisasi atau komunitas yang secara legal itu belum belum memenuhi syarat atau apa kayak gitu, mereka bisa menghubungi kawan-kawan organisasi masyarakat sipil anggota keluarga besar Lokadaya yang paling dekat dengan mereka gitu. Dan lagi-lagi ini basisnya adalah apa ya, saling percaya dan saling terhubung gitu. Mekanisme ini sebenarnya kalau kalau nggak salah juga yang terkait dengan apa ya, bukan sponsor fiskal sih, tetapi mekanisme referral itu kalau nggak salah di mekanisme hibah yang lain, kalau nggak salah Dana Nusantara ya, Dana Nusantara juga sama tuh gitu, mendapatkan rekomendasi dari organisasi yang menjadi bagian dari konsorsium Dana Nusantara. Nah, ini kurang lebih sama, tetapi di sponsor fiskal organisasi adalah organisasi yang dipilih oleh calon pengaju hibah itu untuk menjadi apa ya, pengampu mereka itu yang terkait dengan urusan administratif, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan segala macam itu tetap menjadi tanggung jawab dari yang menerima hibah. Ini cuman lewatan aja gitu. Dan lagi-lagi sponsor fiskal juga sebuah mekanisme yang basisnya adalah voluntary gitu. Nah, ini pengejawantahan prinsip dan nilai di Lokadana. Komite hibah yang saat ini membersamai Lokadana, sekali lagi terima kasih apresiasi dari kawan-kawan dan terima kasih kesediaan dari kawan-kawan. Mekanisme yang lebih lanjut nanti apakah segala macam itu sudah mulai didiskusikan di Komite Hibah sendiri. Ini cuma sekedar informasi gitu ya. Ini ada 60 organisasi yang saat ini
mengambil peran sebagai komite hibah. Kalau kita tadi sudah mengejawantahkan apa namanya prinsip dan nilai kita gitu, terus bagaimana kemudian Lokadana mencoba untuk mengejawantahkan keberlanjutan gerakan gitu. Nah, saat ini di Lokadana kita memiliki 3 jenis hibah. Yang pertama ada hibah penguatan kapasitas, itu hibah yang ditujukan untuk organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk bagaimana mereka memperkuat tata kelola kelembagaan gitu sampai kemudian kemampuan mereka memobilisasi sumber daya gitu. Jadi kalau yang hibah ini tuh fokusnya untuk eh, peningkatan kapasitas internal gitu ya sehingga kawan-kawan mampu apa bersaing gitu lah, bukan bersaing sih, aku nggak nemu kalimat yang apa frasa yang tepat ya, tetapi ini tujuannya adalah memang untuk menguatkan kapasitas internal organisasi gitu. Yang kedua adalah hibah inovasi, yang ini ditujukan ke kawan-kawan organisasi masyarakat sipil dan komunitas bagaimana mereka kemudian mendorong hadirnya ide, solusi, produk baru berbasis lokalitas yang kreatif dan relevan gitu. Hibah inovasi ini adalah ruang-ruang uji coba gitu yang untuk didokumentasikan kemudian bisa direplikasi eh, beragam inisiatif yang dicoba oleh kawan-kawan gitu. Itu ruangnya ada di hibah inovasi. Dan yang terakhir ada hibah darurat. Ini awalnya belum menjadi fokus Lokadana terus terang gitu ya. Tetapi kemudian di waktu-waktu terakhir, seingat saya mulai dari 2024 akhir dan 2025 ini, hibah darurat ini justru menjadi sesuatu yang apa mendului proses yang lain gitu, terus terang aja gitu. Nah, hibah darurat ini adalah sebuah mekanisme respon cepat untuk menghadapi apa ya eh, mekanisme respon cepat yang kita rancang bersama untuk menghadapi krisis sosial, krisis dari bencana alam atau keamanan yang mengancam komunitas gitu. Hibah ini karena namanya hibah darurat gitu ya. Jadi penekanannya adalah bagaimana hibah ini menekankan fleksibilitas, kemudian solidaritas dan kecepatan gitu. Yang penting kalau ngomong hibah darurat itu kita ngomongnya kecepatan gitu. Awalnya hibah darurat ini tuh kemarin prosesnya 3 kali 24 jam gitu kan. Terus kemudian ada kawan-kawan yang ngingetin, Tino kan kita ngomong hibah darurat ya. Nah, kalau kita 3 kali 24 jam orang keburu meninggal gitu. Gitu kita percepat menjadi 1 kali 24 jam. Nah, ini bentuk pengejawantahan apa keberlanjutan gerakan dari mekanisme hibah darurat Lokadana. Boleh dibantu? Oh iya kawan-kawan, kita sudah punya website sekarang Lokadananya. Boleh nanti di-share sekalian. Boleh boleh aku boleh dibantu nggak diklik apa namanya? Link yang hibah darurat itu isinya apa supaya kawan-kawan bisa tahu. Nah, ini hibah darurat. Di hibah darurat itu karena apa ya? Kemarin justru kita mengawalinya karena hibah darurat, karena situasi darurat ini. Apa hibah darurat ini kemudian bisa bisa terejawantahkan gitu ya. Ini kemarin kita mendapatkan ini visualnya di hibah darurat gitu. Kawan-kawan nanti bisa lihat gitu. Lagi-lagi karena transparansi dan akuntabilitas yang kita pertaruhkan karena ini uang kita bersama, ada ini per 15 September. 15 September 2025 kemarin ada 36 juta terhimpun gitu untuk hibah darurat ini gitu. Dan kemudian sudah ada 16 juta yang disalurkan kepada satu komunitas yang menghadapi situasi kedaruratan gitu. Sekarang itu adalah mekanismenya adalah arisan gitu. Saya mau mengundang kawan-kawan nanti untuk jika berkenan gitu ya, untuk ikut arisan juga di hibah darurat Lokadana ini gitu. Apa jika berkenan ya gitu. Kita akan coba nih mekanisme arisan kita tuh sebenarnya bisa bekerja nggak sih gitu. Dengan mendukung apa namanya si hibah darurat Lokadana ini, pot hibah darurat Lokadana ini dari dukungan kawan-kawan gitu. Yang jelas kawan-kawan di hibah darurat ini adalah sebuah rekening yang didedikasikan khusus untuk hibah darurat. Jadi rekeningnya tidak nyampur kemana-mana, ini dedicated khusus untuk hibah darurat yang secara berkala setiap bulan kami akan update gitu. Berharapnya sih apa nggak ada situasi kedaruratan lagi ya gitu berharapnya gitu. Tetapi ketika situasi kedaruratan itu terjadi, maka eh, Lokadana akan merespons melalui
hibah darurat ini. Yang terkait dengan pengejauhantahan keberlanjutan gerakan selanjutnya pada hari ini sekalian gitu, Lokadana kemudian meluncurkan panggilan untuk hibah mikro Lokadana siklus 1. Kenapa kemudian hibah mikro? Ya memang angkanya ya memang mikro gitu. Nah, kalau kawan-kawan nanti berkenan untuk melihat kemudian panggilan hibah mikro siklus satunya seperti apa, ada di websitenya Lokadana juga. Tetapi kawan-kawan, sosialisasi hibah untuk hibah mikro ini baru akan kita laksanakan di tanggal 2 Oktober. Jadi kalau nanti kawan-kawan nanyanya itu terkait dengan hibah mikro, nah apa namanya kita belum bisa jawab di sini ya, karena nanti akan ada forum sendiri untuk terkait dengan hibah mikro ini. Ini ada satu quotes gitu ya yang dari Paulo Freire. Saya nangis sebenarnya ketika baca quotes ini gitu. Jadi dia bilang gitu, true generosity consists precisely in fighting to destroy the causes which nourish false charity. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nah kayak gini nih, kedermawanan sejati itu terletak pada perjuangan menghancurkan sebab-sebab yang melanggengkan ketergantungan. Tadi Bang Adam sudah ngomong, tadi Mbak Nurul juga sudah ngomong kalau kita selayaknya anak itu yang dalam tanda kutip dipaksa untuk minta uang ke tetangga gitu, mungkin ini saatnya bagi kita untuk menentukan nasib sendiri, menyelesaikan persoalan kita sendiri, yang itu tujuannya adalah untuk kerja-kerja kita sendiri gitu. Karena hibah itu semestinya memang memberdayakan untuk kita semua, termasuk komunitas yang kita layani, termasuk semua orang yang bersama kita. Silakan kunjungi lokadana.lokadaya.id dan mari menjadi bagian dari gerakan kita. Terima kasih. Teman-teman, kita mengapresiasi ya apa yang sudah digagas oleh kawan-kawan Lokadana beserta banyak sekali tadi tim hibah yang saya yakin pasti ada gibah-gibahnya juga gitu ya, gibah-gibah donor dan lain-lain gitu kan. Saya menyimak obrolan di chat room ya terkait dengan bagaimana soal-soal pendanaan ini juga menarik sekali sebenarnya ya. Jadi ini kayak bener-bener kayak arisan sih sebenarnya ya. Ya Mbak, arisan Seperti Mbak. Cuman arisan. kan kalau kalau arisan kan karena ini potnya yang baru hibah darurat gitu ya. Jadi kan harapannya Ya. jangan sampai narik gitu kan. Tetapi kan bukan berarti Oh terus iya iya kemudian iya potnya iya. itu nggak diisi kan. Betul betul. Iya, kalau narik itu artinya ada kedaruratan Ada gitu ya. kedaruratan Sebisa ya, benar mungkin benar benar. tapi jangan sampai ada kedaruratan sehingga teman-teman posisinya justru menjadi supporter ya di dalam dukungan-dukungan pendanaan ini gitu. Dan ada ajakan untuk mari kawan-kawan jika gagasan ini nyangkut di dalam mindsetnya kawan-kawan juga gitu ya. Jadi melihat ini tidak bicara sekedar kita bicara soal mekanisme, administrasi dan lain-lain bukan. Tapi lebih dalam dari itu ada satu gagasan bersama bagaimana kita bangkit kembali gitu ya soal positioning, kemandirian dan kita punya tanggung jawab bersama untuk menemukan jalan keluar ya. Perkenalkan, nama saya Eko Martono, sering dipanggil Ya. Eko Tani, dari komunitas Rebu Ijo Wisanggeni dan Pasar Bali. Yang pertama, apresiasi buat semua hadirin yang hadir di Zoom ini, karena temanya soal hibah, pasti banyak yang hadir. Itu luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, dan saya sampaikan juga sih, bukan pertanyaan, realita di lapangan, apabila kalimat berhubungan dengan hibah, atau program baik dari instansi pemerintah maupun NGO pasti ada gula ada semut sampai kita lupa banyak catatan kecil yang mungkin kita luput sedikit catatan kecil ada dampak sosial dari program atau hibah di tingkat masyarakat banyak juga terjadi anggaplah program begitu selesai kegiatan selesai juga tapi di pelaporan mitra-mitra di lapangan narasinya semua berhasil. Nah, ini mungkin menjadi bahan apa ya sedikit kalau dibilang masukan nggak juga sih. Selama ini kita selalu di lapangan, kalau ada program selesai begitu hiporia bergerak sesuai usia program itu sendiri. Nah, kemudian alur hibah-hibah ini di samping legalitas sebuah lembaga yang dibutuhkan untuk pertanggungjawaban,
Kadang kita lengah kompetensi dari lembaga itu sendiri. Sehingga banyak aspirasi atau keinginan masyarakat tidak tertampung, tapi kita lebih banyak top down daripada bottom up. Sehingga program-program hibah-hibah, begitu proposal disetujui, akhirnya memaksakan masyarakat untuk menerima, bahkan di luar kebutuhannya. Nah, kira-kira dengan kayak hibah-hibah di Lokadana ini yang sudah bagus, mengumpulkan orang-orang baik lah bahasa saya, yang ingin berbagi ke masyarakat, akan sejauh mana presentasi masyarakat yang diintervensi oleh program melalui hibah, baik dari pemerintah, NGO, berapa persen sih yang mereka akhirnya bangkit secara mandiri, sekecil apapun berkelanjutan. Berapa persen masyarakat yang bangkit nunggu kapan ya ada hibah lagi. Karena message-nya dengan hibah program pasti dapat duit. Akhirnya banyak lembaga yang masih eksis karena punya lembaga donor, tapi banyak juga masyarakat yang disentuh, selesai program, selesai juga nasib mereka. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebenarnya lebih ke reflektif ya ininya ya, apa namanya pernyataannya. Lalu mungkin nanti Mbak Tino bisa merespon juga soal ke depannya bagaimana agar ini tidak membuat masyarakat yang mengelola dana hibah ini kemudian masuk dalam lingkaran seperti bagaimana kita biasa mengelola ya dana-dana hibah para NGO. Silakan Bang Ibrahim, apakah sudah cukup bagus suaranya? Tadi gagasan dari Mbak Pino tentang arisan, menurut saya itu kita bisa merumuskan itu modelnya dengan konsep 50-50. Jadi seperduanya itu adalah hibah lembaga ke organisasi besar, ke Lokadana, 50% itu kembali ke lembaga anggota. Jadi misalnya kalau arisannya 100.000, maka 50.000 itu kapan waktu bisa diminta setelah beberapa lama, minimal 10 bulan. Nah, 50% itu menjadi hibah lembaga. Itu yang saya tawarkan begitu, supaya 50% yang ke Lokadana itu menjadi sinyal ke langit agar nanti kembali yang lebih banyak begitu. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan potensi hibah, ini kan kita semakin melihat fenomena global ya, bahwa Uni Eropa, Amerika, kecuali Australia itu masih konsen untuk memberikan dana hibah di Indonesia. Nah, sinyal ini tentu harus kita paham. Yang kedua, secara internal di APBN juga semakin ngos-ngosan ini kita punya APBN untuk advokasi dana hibah ke NGO itu ya mimpi siang bolong lah menurut saya dalam situasi ekonomi begini. Nah, yang paling memungkinkan adalah bagaimana Lokadana bisa mengorganisir kawan-kawan menggunakan sumber daya lokal dengan misalnya masuk di isu ekologi spesifik ke pengolahan sampah plastik. Itu lebih realistis karena barangnya ada, pasarnya ada, pabriknya ada. Nah, ini kan butuh pengorganisasian yang kuat agar nanti ditentukan spot-spotnya. Mungkin demikian dari saya, makasih. Mbak Siti Mulyani. Ya, silakan. Terima kasih. Tapi mohon maaf saya tidak ini buka kamera ya supaya suaranya stabil. Ya, ini Mbak, mungkin saya lebih ke mencoba mengurangi kekhawatiran dari pembicara tadi yang dari Bali ya, bahwa dari saya nama Siti Mulyani dari Lembaga Konsumen Yogyakarta. Nah, kami pun sekarang sudah berpikir bagaimana terkait dengan sistem pendampingan kita di komunitas gitu. Nah, yang kami lakukan kemarin, yang baru kami lakukan kemarin adalah bagaimana kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang kami lakukan itu kita akomodir dalam hal pemasaran sama. Nah, pemasaran bersama ini kemarin kami coba pikirkan ini juga menjadi fundraising lembaga juga, masih terjadi perdebatan di lembaga gitu. Apakah lembaga konsumen bisa mengutip dari margin keuntungan antara harga beli dari komunitas dengan harga jual itu. Nah, kami sedang memikirkan konsep-konsepnya bagaimana supaya
bazar yang kemarin kita lakukan itu terus berkesinambungan. Nah, adapun bazar yang kami lakukan kemarin itu lebih ke memasarkan produk-produk sehat, Mbak. Produk-produk organik, produk-produk sehat yang dihasilkan oleh kelompok wanita tani, kelompok-kelompok perempuan di pedesaan. Misi kita adalah bagaimana kita membuka akses lebih luas ke masyarakat, termasuk masyarakat termarginalkan, untuk mendapatkan produk sehat. Karena produk sehat sekarang itu lebih ke kayak seperti hanya boleh dikonsumsi oleh mereka yang memiliki kapital yang kuat gitu ya. Mereka yang bisa daya belinya bagus, mereka bisa beli produk organik karena harganya lebih mahal. Ini yang ingin kita coba patahkan bahwa produk organik, produk sehat bisa dibeli dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, itu menjadi sebuah upaya kami ke depannya. Kegiatan bisa berkeberlanjutan, kita bisa memfasilitasi komunitas-komunitas yang sudah kita dampingi, dan kita juga bisa membuka akses masyarakat termarginalkan untuk memperoleh produk sehat. Nah, ini yang sekarang kami sedang apa pikirkan, eh, bagaimana apa kayak merintis usahanya. Kalau kemarin kan kami menggunakan dana dari donor ya Mbak. Nah besok kita mandiri itu apa memiliki tenda sendiri, nggak usah sewa, memiliki peralatan sendiri gitu. Seperti itu, kedepannya seperti itu. Tetapi di sisi lain, kita pun membutuhkan penguatan kapasitas SDM kita sendiri, Mbak, dalam memanage apa event seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya terkait dengan Lokadana ini, apakah apabila kami mengajukan pendanaan dari Lokadana boleh secara paralel, misalnya dalam satu proposal itu kita ke penguatan kapasitas eh, kelembagaannya dan nanti si komunitas gitu. Ada dana juga yang kita ajukan ke komunitas atau itu harus menjadi proposal tersendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang kategori kedaruratan itu bagaimana gitu? Kedaruratan itu apakah kedaruratan hanya untuk beneficiary saja? Kedaruratan juga dalam artian kedaruratan di kelembagaan sendiri intern gitu. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Iya, sebenarnya Lokadana ini ketika ketika kita memulai diskusi-diskusi terkait dengan Lokadana ini ya, ini sebenarnya kan upaya untuk kita menggeser kekuatan kita itu balik lagi ke kita gitu loh sebenarnya itu. Mekanisme nanti mungkin Mbak Nurul dan Bang Adam bisa bisa nambahin gitu ya yang terlibat di diskusi-diskusi. Jadi bagaimana kemudian tadi yang disampaikan apa abang-abangku tadi itu kan kekhawatiran-kekhawatiran gitu ya. Dan itu memang situasi yang terjadi gitu loh. Realitanya kita kemarin memang mengalami situasi itu gitu loh. Dari situ kenapa kemudian Lokadana ini kemudian jadi hadir gitu. Nah, bayangannya kalau lagi-lagi ya, ketika kita kemudian berupaya untuk menggeser kekuatan itu ke diri kita sendiri gitu, iya kita bersama kemudian yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri sebenarnya itu tuh. Bagaimana kemudian mekanisme kolektif itu terjadi, bagaimana kemudian mekanisme apa saling bantu, saling dukung itu terjadi gitu. Nah, apa ya, Lokadana itu sebenarnya filosofi dibangunnya Lokadana itu sebenarnya berakar di situ Mbak Ajeng. Ketika kita tahu tuh situasi-situasinya selama ini memang apa namanya, ya itu tadi ketika di komunitas jadi nunggu nih, komunitas jadi ini nih gitu. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang itu kegagalan hibah gitu loh. Karena filosofinya hibah itu ya harusnya memberdayakan gitu. Nah, terkait dengan mekanisme apa shifty atau apa di Lokadana ada yang namanya komite hibah gitu. Jadi ini nanti saya serahkan ini ya ke komite hibah ya, bagaimana kemudian mekanisme ini bisa dibangun atau mekanisme apa yang kemudian paling cocok gitu ya untuk kita semua ke depan seperti apa gitu ya, sama kita sama-sama mengetahui dukungan yang saat ini didapatkan gitu kan dari apa EU yang nempel di project itu memang hanya terbatas gitu. Tetapi kan harapannya ketika kemudian arisannya benar-benar berjalan gitu ya dari kita untuk kita, maka ya Lokadana nggak boleh berhenti gitu. Artinya adalah ketika sekali Lokadana ini launching gitu, kemarin kita obrolin malam-malam gitu ya, kita sudah nggak bisa lagi mundur ke belakang gitu. Udah nggak bisa lagi nengok tuh eh, sekretariat Lokadaya, kemudian bersama Komite Hibah sih udah siap-siap kerja keras karena ini
barang yang kita lahirin sendiri gitu kan, dalam tanda kutip mungkin kita bisa sebut anak kita sendiri ya, masa anak kita mau ditelantarkan kan kayak gitu. Boleh nggak penguatan kapasitas termasuk kelembagaan bisa nanti di tanggal 2 ya kakak ya, karena di situ akan dijelaskan dengan lebih rinci tuh seperti apa. Oh sama itu Mbak Ajeng, saya mau apa sebelum Mbak Ajeng, mungkin sebelum kawan-kawan yang Ya, lain, dari silakan. kawan-kawan sekretariat apa namanya mau update, ternyata arisan kita sudah mulai berjalan Mbak Ajeng gitu. Boleh di-share Oke, nggak? Ini oke. ini proses yang hari ini berjalan, kawan-kawan yang Keren, arisan kita keren, ternyata keren. sudah mulai berjalan gitu. Sekali lagi terima kasih ya kawan-kawan. Nanti kita akan update lagi secara berkala, jika kawan-kawan ada yang memang mau ikut arisan, Mas Anton minta tolong di drop aja tautannya termasuk nomor rekeningnya karena di situ pop up gitu ya. Silakan nanti kita akan update lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ajeng. Mungkin Bang Adam atau Mbak Nurul mau mau turut serta. Baik, Ibu. Kami di BIAT cukup jauh ya, cukup setuju dengan ide-ide atau gagasan dari Loka Dana yang ingin menginisiasi, bisa tidak, kemungkinan tidak, kita bisa membangun sebuah keberlanjutan dari kerja-kerja kita sebagai CSO lokal. Nah, berangkat dari sebuah pengalaman bahwa kalau donor itu berakhir, kerjaan-kerjaan kita juga belum belum selesai. Sangat setuju dengan model atau pikiran-pikiran ini. Nah, kalau memang eh, Lokadana bisa membangun sebuah tata cara atau mekanisme yang justru sangat mempermudah model ini, saya yakin bahwa ini akan menjadi model yang sangat baik buat kita di secara nasional ya, mulai dari Sabang hingga Merauke. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena seperti teman-teman terdahulu tadi menyampaikan bahwa itu bukan kendala di satu organisasi tertentu saja, tetapi itu sangat terjadi secara umum, secara global. Itu sudah dirasakan. Bagaimana habis programnya sudah sampai di situ, tetapi tidak ada keberlanjutan. Mungkin dengan mekanisme atau model ini akan sangat membantu kita di daerah-daerah. Sangat setuju kalau bisa Lokadana sudah punya satu dasar penentuan bahwa wilayah Indonesia Timur sekian, Indonesia Tengah sekian, sehingga mempermudah kita untuk mengakses informasi. Memang tadi ada satu pikiran dari Pak Rebo Ijo, itu saya sangat setuju sekali. Bagaimana kalau itu dikelola melalui donasi-donasi, katakanlah itu dari Uni Eropa atau dari mana. Mungkin 1% atau 2% dana itu bisa dialokasikan untuk menjadi bentuk tadi. Maksud saya seperti bentuk arisan lah gitu. Nah, mungkin itu satu pikiran kami bagaimana memberikan respon atau dukungan terkait dengan sebuah gagasan ini. Saya pikir nama saya Yunus Rumaropen dari Yayasan Rum Serambia, Papua. Terima kasih, Ibu. Ada Bung Iriansah, Iriansah kah atau Bung Rian kah namanya? Silakan. Padat? Terima kasih Mbak Ajeng. Saya Rian dari DFW Ya, silakan Indonesia Bung Rian. dan kebetulan saat ini DFW Indonesia juga sementara memiliki program di Pekalongan ya Mbak. Ini program yang ditawarkan oleh Lokadana ini sangat bagus sekali. Namun langsung ke pertanyaan aja ya Mbak ya. Silakan. Apakah kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok di tingkat tapak seperti kelompok masyarakat atau kelompok nelayan yang mungkin secara administratif mereka hanya punya SK kelompok gitu, itu kelompok-kelompok seperti itu apakah juga bisa akses atau tidak? Karena ya itu lagi Mbak, kemampuan lembaga khususnya mungkin lembaga saya ketika masuk ke dalam suatu daerah, di suatu daerah tersebut sudah banyak kelompok yang sudah dibentuk sama lembaga-lembaga lain yang pernah masuk dan programnya selesai dan ditinggal aja gitu. Dan kebanyakan lembaga lain masuk, mereka kebanyakan membentuk kelompok baru gitu. Makanya kalau dari lembaga saya sendiri mencoba untuk kelompok yang sudah ada kita dampingi kembali, tapi kemampuan dari lembaga kami sendiri pun nggak bisa mencakup semua kelompok yang sudah ada gitu. Apakah dari Lokadana itu mereka bisa mengakses walaupun mungkin secara administratif mereka belum punya secara hukum mungkin mereka hanya ada SK dari desa aja. Mungkin itu sih dari saya. Leha dari MDPI. Halo,
Oh, Kakak Leha, silahkan. Mohon maaf. Lanjut, lanjut. Ya, perkenalkan nih Mbak Ajeng. Ya. Saya Leha, saya dari MDPI, Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Jadi kami memang bergeraknya di bidang perikanan. Itu kami area kerjanya di daerah Maluku, Maluku Utara, dan berbasis pendampingan komunitas, koperasi, dan kelompok. Begitu. Khususnya untuk usaha-usaha kelompok. Nah, saya sangat menarik sama presentasi yang telah disampaikan sama Mbak Tino tadi, dan juga saya sempat membaca beberapa chat dari para peserta gitu. Eh, dari yang saya baca sama saya mengikuti materi yang telah disampaikan, sepertinya kita para NGO mempunyai PR yang sama ya. Bagaimana ketika NGO ini atau CSO sudah selesai dalam program, artinya mungkin deliverable-nya donor sudah selesai, maka kita kebingungan begitu. Seperti apa komunitas yang komunitas ini ketika kita tinggalkan? Apakah komunitas ini bisa masih berkelanjutan atau mereka akhirnya stagnan setelah kita berhenti dampingi begitu. Tapi melihat dari materi yang disampaikan sama Mbak Tino, menurut saya Lokadana ini menjadi alternatif baru gitu loh, untuk bagaimana kita para NGO atau CSO ini punya gambaran ketika kita sebelum menutup program di sebuah komunitas, kita mungkin 1 tahun atau 2 tahun terakhir sebelum adanya penutupan program, kita menaikkan levelnya para komunitas, di mana yang komunitas awalnya hanya menerima program atau sebagai project dari para NGO, naik level jadi penerima dana hibah langsung begitu. Nah, tadi juga sempat disampaikan sama Mbak Tino bahwa komunitas ini memang ada kelemahannya, yaitu kelemahannya di legalitas serta juga administrasi begitu. Kami juga mengakui dan itu kendala yang utama kami hadapi di lapangan begitu. Bagaimana komunitas kami mayoritas adalah nelayan dan istri nelayan, dan mereka ini administrasinya kita masih sangat sederhana menggunakan pembukuan. Tapi untuk administrasi berupa soft file, yaitu misalnya Microsoft Word atau Microsoft Excel, memang sangat terkendala. Dan kami juga sedang mengupayakan bagaimana keterlibatan para pemuda agar pemuda ini bisa menutupi atau meminimalisir lah yang tidak bisa dilakukan para nelayan dan istri nelayan itu bisa diakomodir oleh para pemuda begitu. Nah, dari saya juga Mbak sangat tertarik ketika nanti mungkin ada sesi kedua terkait untuk bagaimana sih pengajuan atau kita mungkin NGO ini bisa membantu memfasilitasi komunitasnya kami agar bisa mengakses dana hibah tersebut begitu Mbak. Oke Kak Leha, terima kasih. Ini kayaknya hampir senada dengan Bung Rian tadi ya, terutama kawan-kawan yang kelompok-kelompok yang memang secara organik sudah ada dan mereka memang para penerima manfaat langsung gitu ya. Bisakah kemudian mereka juga mengakses ini? Terima kasih Mbak Ajeng, Mbak Tino, dan teman-teman yang lain. Saya Junedi dari eh, Balang Institute yang juga sempat terlibat kayaknya diskusi awal soal skema penggalangan sumber daya dan penggalangan loka dana ini kalau tidak salah di akhir tahun 2023. Kami melihatnya ini menjadi sebenarnya langkah berani untuk mengambil tantangan yang dihadapi oleh teman-teman OMS atau komunitas di tingkat tapak yang selama ini banyak kendala dalam mengakses pendanaan berbasis komunitas dan bertumpu pada kekuatan solidaritas atau kolektif yang sedang didiskusikan hari ini. Kenapa ini penting? Kami melihatnya bahwa kami di daerah atau yang bergerak di tingkat tapak itu merasakan betul bagaimana sempitnya ruang-ruang demokrasi eh, yang disiapkan oleh negara, terutama kelompok-kelompok anak muda, kelompok perempuan, kelompok tani, nelayan dan lain-lain. Negara hanya menyiapkan ruang-ruang demokrasi yang sebenarnya itu semua misalnya ruang partisipasi penentuan kebijakan di tingkat desa hanya melibatkan orang-orang yang dekat dengan pemerintahan dan lain.
dan lain-lain. Sementara komunitas yang bergerak selama ini di lapangan yang sangat substansial itu tidak pernah dilibatkan. Dengan adanya ini kami berharap dan tentu siap berkontribusi dan ini bisa menjadi kekuatan yang baru bagi gerakan OMS dan eh, komunitas-komunitas yang ada di tingkat tapak. Mungkin begitu saja, Mbak Ajeng dan teman-teman. Masih ada dua, Bung Padli, silakan. Setelah itu nanti lanjut Bung Ilham. Saya ingin mengabarkan kepada teman-teman senasib dan seperjuangan. Bung Padli dari manakah? Dari Kopel, Mbak Ajeng. Oh ya, halo, apa kabar ya? Silakan Iya. lanjut. Ini masih awet muda saya lihat ini Mbak Ajeng. Oke, lanjut Bung Padli. Apa namanya? Kabar baiknya adalah ini kan donor ini eh, apa namanya? Mesti memang tergantung kepada kita. Jadi itu kata kuncinya. Teman-teman lah artikulasikan. Tidak ada donor, pasti ada penerima. Hibah itu pasti ada pemberi hibah dan penerima hibah. Eh, Teman-teman lah yang apa namanya artikulasikan ini. Lalu kemudian saya mengapresiasi Lokadana ini atau Lokadaya ini. eh, Ide kita berhimpun ini kan hal yang sepele tapi berdampak. Misalnya sumber-sumber pendanaan kan itu dilakukan oleh Lokadaya. Saya pun terkadang sibuk tapi ketika diperbincangkan di grup, lalu saya beralih perhatian. Ini kan juga menjadi sebuah apa ya kemajuan. Eh, Tinggal kemudian ini tetap dipertahankan. Saya merespon soal eh, keberlanjutan setelah program. Eh, Teman-teman kan waktu menyusun proposal, menarasikan proyek, tentu kan di situ memang ada antisipasi keberlanjutan proyek. Jadi memang seharusnya komunitas yang kita didampingi itu memang harus dia naik kelas dari misalnya baik, cukup baik. Memang hibah itu ya sampai di situ sesuai dengan kontrak kita. Pintar-pintarnya kita yang apa namanya yang menarasikan kepada donor. Bagaimana ketika misalnya proyek berakhir, bagaimana keberlanjutannya. Kalau di Kopel ya cukup berhasil komunitas-komunitas itu bisa secara mandiri memperjuangkan misalnya hak-haknya. Oke, terima kasih Kakak Padli. Bagi-bagi di sana Kakak. Siap. Oke, lanjut. Bung Ilham. Saya Ilham dari Perkumpulan Sopia Nusantara yang pertama mungkin uh, Lokadana ini merupakan apa namanya kabar baik atau sesuatu yang baik yang kita lakukan hari ini. Kenapa demikian? Karena kami menganggap misalnya katakanlah seperti di teman-teman di Sofia bahwa yang saat ini lagi mengerjakan beberapa kampanye terkait dengan isu-isu yang ada yang di Papua khususnya di daerah Merauke yang berkaitan dengan apa namanya PSN atau food estate. Tentu di beberapa aktivitas kami memang kami terkendala dengan kerja-kerja pengadvokasian kami dengan masyarakat adat dan seterusnya. Meskipun misalnya di beberapa aktivitas Sopia itu juga mendapatkan beberapa donor yang sayangnya eh, tidak terlalu membantu dengan aktivitas yang berkaitan dengan kerja-kerja advokasi Sopia. Nah, Lokadana ini bisa menjadi salah satu alternatif yang kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya kami di Merauke ini tidak membutuhkan mekanisme pendanaan yang eh, apa namanya sangat sangat membutuhkan, bukan tidak membutuhkan, sangat membutuhkan mekanisme pendanaan yang memastikan agenda-agenda yang terkait dengan isu-isu Papua hari ini. Jadi kami tidak perlu lagi misalnya tuh mengikuti agenda-agenda donor yang dari luar Papua yang kemudian terkesan apa namanya memaksakan situasi dan kondisi hanya by program dan by orderan donor dan seterusnya.
Jadi sekali lagi bahwa Lokadana ini menurutku satu hal konkret yang sangat baik untuk kita kerjakan secara bersama. Terima kasih Bung Ilham. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang sudah memberikan respon. Saya mau ngundang lagi Bung Adam, Mbak Nurul, dan Mbak Tino. Terima kasih atas responnya teman-teman. Sebetulnya senasib ya. Senasib bahwa kita sedang curhat dengan persoalan yang kita hadapi dan bagaimana kita bertahan. Memang kalau saya pikir gitu ya, sebenarnya secara rasional kita memang sudah harus memikirkan bagaimana kalau proyek itu berhenti dan bagaimana nasib komunitas. Nah, persoalannya tidak bisa semudah itu kemudian tiba-tiba dihentikan atau kemudian beralih. Bagi teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan idealisme bahwa nggak bisa ditinggalkan begitu saja, apalagi kalau itu belum selesai, itu menjadi sebuah persoalan yang kemudian tadi mekanisme ini menjadi lebih lebih kita apa namanya lebih baik lebih dibutuhkan tadi misalnya bagaimana dukungan untuk langsung ke komunitas tadi. Yang kedua justru yang saya pikirkan adalah seringkali memikirkan nasib LSM itu kita sendiri, kantor kita sendiri gitu ya. Bagaimana karena kan urusannya kita sudah misalnya udah cukup lama nih bekerja di situ gitu ya. Dan teman-teman ini bukan hanya kita, bukan hanya saya sendiri misalnya yang kemudian bisa survive. Tapi bagaimana dengan tim saya, staff saya yang mungkin usianya sudah berapa yang nggak mungkin pindah ke tempat lain. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita pikirkan dan mungkin memang ini belum bisa semua terselesaikan dengan adanya Lokadana, tapi kemudian ini Lokadana ini menurut saya menjadi sebuah pijakan di mana kita bisa memikirkan dan cukup percaya diri kalau misalnya kita NGO tetap bisa hidup dong untuk mengawal demokrasi ini. Bung Adam. Oke, terima kasih. Saya habis cek-cek peserta. Banyak sekali tadi sempat 240 ya, dan saya lihat ada kawan-kawan dari Papua, dari Makassar, NTB. Menyenangkan sekali, sangat konstruktif agenda kita pada hari ini, kawan-kawan ya. Meskipun tadi banyak yang bicara teknis, tapi sebenarnya menurut saya pertemuan kita hari ini menunjukkan bahwa ada semangat yang sama untuk menggeser kekuatan arah gerakan masyarakat sipil, teman-teman. Jika selama ini sumber-sumber pendanaan kita itu bergantung pada donor yang kita juga tidak punya kemampuan melacak lebih jauh dari mana asal muasalnya, apa agendanya dan seterusnya. Tapi kita menggunakannya sebagai sebuah strategi dan taktik untuk memastikan aktivitas kita, advokasi kampanye yang kita lakukan di tingkat akar rumput bisa berjalan. Nah, hari ini Mbak Tino menjelaskan ke kita bahwa ini seperti semacam arisan gitu ya. Jadi para organisasi masyarakat sipil, saya pikir bukan hanya organisasi masyarakat sipil ya, individu-individu juga yang punya ketertarikan untuk mendukung gerakan masyarakat sipil bisa urunan di sini untuk memastikan bahwa dukungan finansial terhadap gerakan masyarakat sipil itu bisa berlangsung, bisa tetap berjalan. Kita bisa bayangkan kan sebenarnya apa yang kita lakukan ini menolak tambang di mana, mendorong perbaikan mekanisme layanan kesehatan, itu adalah hal-hal yang ujungnya adalah kebijakan, teman-teman sekalian. Dan kebijakan itu adalah sebuah produk politik. Jadi sebenarnya organisasi masyarakat sipil, paling tidak yang ngobrol dan berhimpun hari ini itu sedang berupaya menciptakan satu instrumen politik bagi kita semua untuk memastikan kepentingan masyarakat sipil di Indonesia itu bisa bergerak, bisa memberikan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah, juga untuk melawan dominasi donor gitu ya, yang tadi dikeluhkan juga oleh kawan-kawan dari Maroke terutama tadi kawan-kawan ya. Nah, kemudian kan ada beberapa hal menarik nih. Jika sebelumnya selama ini kita organisasi-organisasi daerah itu tuh lebih banyak menjadi pe- penerima manfaat ya, kita diatur sedemikian rupa, secara administratifnya, secara teknisnya. Nah sekarang Lokadana ini memberikan kita ruang untuk belajar secara bersama-sama, memastikan, memberikan contoh bagaimana pendanaan itu dikelola, agar pendanaan itu bisa betul-betul arahnya menyelesaikan persoalan di lapangan. Keputusan-keputusannya diambil oleh orang-orang yang bertempur di lapangan. Solusi-solusinya lahir dari orang-orang yang bergelut dengan masalah-masalah di lapangan. Saya kira ini adalah sesuatu jalan baru ya menuju kemandirian gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Kalau ini terus bisa kita gelontorkan. Saya cek tadi ada apa?
Berapa jumlah anggota Lokadaya? Hampir 400 lebih, 408. Bayangkan kalau satu organisasi saja nyumbang 100.000 per bulan, berarti akan ada 400 juta, teman-teman sekalian. Sorry, 40 juta. Per bulan. Eh, 40 juta per bulan terkumpul. Nah, kalau dalam setahun itu kan bisa banyak sekali. Itu hanya 100 juta, 100.000 kawan-kawannya per bulan. Jadi ini bisa menjadi gerakan yang besar kalau kita semua bersama-sama mendukungnya, teman-teman sekalian. Nih, sebagai penutup saya mau kutip satu ini. Apa itu? Perlawanannya Mao Zedong terhadap hinaan Stalin dari Uni Soviet. Jadi Uni Soviet pernah bilang, eh, Cina itu tidak akan pernah bisa membayar utangnya meskipun dia jual celana dalam. Mao Zedong meresponnya, marah dia. Waktu itu penduduknya itu masih 1 miliar. Sekarang kan sudah 2 miliar kalau tidak salah. Mao Zedong bilang, ini kita harus menegakkan kehormatan kita. Kita sudah dihina oleh Stalin. Dia meminta seluruh rakyatnya itu setiap hari menyisihkan 1 butir beras setiap kali makan. 1 butir kali 1 miliar, ya setahun kemudian utangnya lunas gitu terhadap Soviet. Nah, itu menjadi gambaran bahwa ya meskipun kecil-kecil, tadi saya lihat yang nyumbang 100.000, 200.000. Tapi kalau banyak, kali banyak dan konsisten, ya itu bisa menjadi satu pijakan baru bagaimana membangun arah gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Soal-soal teknis yang tadi banyak dipertanyakan, diberikan masukan dan lain-lain. Nah, ini kesempatan buat kita untuk merumuskan sendiri bagaimana mekanismenya secara teknis, secara administratif, sehingga tidak menjadi beban bagi teman-teman yang mengelola dana yang justru sedang berhadapan dengan masalah-masalah di lapangan. Terima kasih, itu saja Mbak Jeng. Mbak Tino, silakan. Iya, dari saya kayaknya apa ya, Mbak Ajengnya lega gitu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini kok nggak biasanya aku dingin semua ya badan sama kakiku gitu. Tapi hari ini saya apa saat ini saya merasa lega gitu. Terima kasih dan apresiasi sekali atas respon dari kawan-kawan gitu ya. Sekalinya Lokadana ini di launching, maka kita tidak bisa berjalan mundur lagi gitu. Apapun harus dilakukan, apapun harus dipikirkan gitu apa supaya barang ini tetap berjalan gitu sama kayak platform-platform yang lain yang ada di Lokadana di Lokadaya itu saja sih. Sekali lagi di Lokadana itu tidak hanya sekretariat Lokadaya sendiri tetapi juga ada kawan-kawan komite hibah yang juga sehari-harinya menghadapi situasi yang sama gitu ya. Jadi kami akan terus bekerja, kami tidak akan melangkah mundur, kami akan terus berjalan maju. Itu saja. Tanggal 2 Oktober besok, kawan-kawan, kita akan melakukan sosialisasi untuk hibah mikro siklus satunya Lokadana gitu. Jadi kawan-kawan mohon untuk mengisi daftar hadir yang ada di tahun. Nah, informasi lengkap terkait dengan Lokadana sendiri itu bisa diakses di website panggilan hibah mikro siklus 1 Lokadana juga sudah ada di sana gitu apa namanya jika ada pertanyaan segala macam silahkan juga beremail gitu mengirim email ke lokadana@lokadaya.id jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kawan-kawan sudah apa ada hal-hal yang kawan-kawan ingin tanyakan sebelum nanti di tanggal 2 Oktober itu akan ada sosialisasi secara resmi gitu. Saya tutup aja dengan pantun ya. Bikin garam di Pulau Madura. Ya. Bawa ke pasar naik sepeda.